meskipun Anda dengan modal 100 US dollar sekalipun, Anda tidak akan minus seperti apa yang dikatakan Mas Andi Firmansyah ini. Karena apa? Karena Mas Andi Firmansyah mendapati minus karena dia menghitung satu hari hanya satu kali transaksi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa channel Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mitahan Anis di channel kesayangan Anda. Teman-teman, apa kabar malam ini? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Sudah makan malam belum? Mestinya sudah, karena ini sudah habis maghrib, sudah menjelang isya. Teman-teman mestinya sudah makan malam ya. Kalau makan malam terlalu malam nanti jadi gemuk kayak saya. Oke, teman-teman. Saya sebenarnya tidak ada jadwal untuk membuat konten malam ini, tapi karena tadi hari ini siang saya mendapatkan satu link dan ini ramai dibicarakan di grup. Link ini membicarakan tentang profitabilitas bisnis Royal Q. Dari channelnya nampak sekali bahwa ini channel sudah cukup matang karena subscribernya cukup banyak, ada 66.000 lebih. Dan saya concern terhadap materi ini karena ini materi dasar di dalam bisnis Royal Q, dan saya melihat ada kesalahan fatal di sana yang harus diluruskan. Apalagi begitu saya melihat viewernya sudah mencapai hampir 9.000. Tadi pas saya nonton masih 8.900, mungkin sekarang udah 9.000 lebih. Saya prihatin dan saya ingin menyampaikan ini, koreksi ini supaya apa? Nanti teman-teman yang sudah terlanjur nonton video itu bisa membandingkannya dengan apa yang saya sampaikan. Bisa melihat kesalahan mana yang dia sampaikan. Nah, jadi dari penyampaian dia itu bagian mana yang salah, dan nanti teman-teman bisa melihat secara faktual di dalam akun teman-teman masing-masing. Dan kalau teman-teman adalah seorang pemula, maka teman-teman nanti di cross check juga kepada upline-nya, pengalaman-pengalaman upline seperti apa. Karena begini, ketika kita mendapatkan satu pencerahan tapi pencerahan itu menyesatkan, itu malah justru akan membuat orang bingung, membuat para pemula menjadi bingung. Jadi dikiranya tidak profitable, apalagi sampai menyebutkan bahwa kalau modalnya cuma 100 US dollar, maka satu tahun justru akan rugi sebanyak berapa? 87,6 US dollar. Ini luar biasa menyesatkan. Ini benar-benar salahnya fatal banget. Oke, supaya teman-teman tidak makin kepo, langsung saja ditonton potongan videonya supaya saya memotong ini tidak asal potong, tapi saya memotong dari A sampai Z tentang satu masalah. Jadi tidak ada framing di sini. Jadi benar-benar dia mulai bicara sampai selesai bicara tentang masalah itu, saya ambil semuanya supaya semuanya jelas. Silahkan ditonton teman-teman. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Langsung saja masuk ke dalam Royal Q-nya ya. Royal Q di sini ada, bisa kalian historinya ya, history trading dan lain sebagainya ini ya. Kebetulan saya hanya bermain di Bitcoin USDT saja. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana sih perhitungan akumulasi di dalam Royal Q ketika memakai modal 100 dolar paling minimal hingga kurang lebih 50.000 dolar. Langsung saja masuk ke dalam. Ini adalah akumulasi perhitungan profit pahit di dalam Royal Q, oke? Ini benar-benar profit pahitnya ya. Profit pahit, ingat ya. Dalam kurung profit pahit tanpa ada embel-embel apapun di dalam Royal Q. Nah, kalau misalkan kita menyetorkan dalam bentuk rupiah 1,5 juta dengan modal kurang lebih 100 dolar kalau didolarkan ya. Open posisi jelas 15 dolar. Loh bang, kenapa nggak 10 dolar? 10 dolar itu sering terjadi gagal isi gitu kan. Jadi terlalu kecil transaksinya. Jadi 15 dolar. TP realistisnya ya. TP realistisnya adalah 1%.
1% ini bukan dari total modal ya, tapi dari open posisinya. Oke. Jadi dalam bentuk dolar kita mendapatkan 0,15 rupiah per hari. 0,15 rupiah ini dari mana bang? Dari open posisi dikali 1%, seperti itu ya. Berarti kita secara rupiah mendapatkan 2.250 perak. Nah silahkan kalian mengikuti jumlah modal kalian. Kalau 15 juta ya dapatnya 15.000. Open posisi ini ngambilnya dari mana bang? Dari 10% total modal yang di sini. Berarti kalau modalnya 50.000 dolar, open posisinya 5.000 dolar, take profitnya per hari dalam bentuk dolar adalah 50 dolar. Dalam bentuknya adalah 750.000 rupiah. Nah, coba kita ambil tengah-tengah saja yang sedikit realistis ya, 1.000 dolar. Karena banyak yang bisa mengakses 1.000 dolar. TP realistis 1%, bentuk dolarnya adalah 1 dolar, bentuk rupiahnya adalah 15.000. Dan jangan lupa harus ada perhitungan potongan Binance. Kenapa? Di Binance itu ada fee tradingnya. Setiap kali kita transaksi di dalam market Binance itu ada kepotongannya, yaitu 0,1%. Jadi pada saat maker dan takernya 0,1% plus 0,1%, kita ambil aja 0,2%. Jadi pada saat kita mengopen posisi 1.000 dolar, kita kena potongan 0,2 dolar di dalam Binance. Dan jangan lupa juga ada potongan royalty. Royalty ini motongnya adalah 20% dari profit kita dalam bentuk gas fee. Gas fee itu yang ini nih. Gas fee itu yang ini. Total aset atau converted 18,65 ini adalah gas fee. Jadi setiap kali kalian profit, potongannya di sini. Ini harus disediakan di royalty-nya. Kalau sudah ada potongan Binance 0,2 dolar ini dari 0,2% taker maker open posisi. Kalau potongan royalty dari 20% total profitnya, total ininya nih. Jadi kalau kalian profit 1 dolar berarti gas fee kalian berkurang 0,2 dolar. Jadi profit bersih kalian adalah 0,6 dolar ya. 0,6 dolar nih, 0,6 dolar. Dan akumulasi setahun adalah dikali 350. Kurang lebih total jumlahnya adalah 216 dolar. Jadi 1 tahun kalau modal kalian itu 1.000 dolar, itu berarti kalian mendapatkan 216 dolar. Dan jangan lupa ada biaya robot aktivasi selama 1 tahun sebesar 120 dolar. Oke? Akumulasi setelah dikurangi harga robot trading 120 dolar di royalty itu, profit kalian cuma 96 dolar saja. Begitu pula kalian kalau misalkan modal 10.000 berarti profit kalian 2040. Jadi ini profitnya mulai kerasa ketika kalian modalnya ini 10.000 dolar. Kalau modalnya cuma 100 dolar ini minus ternyata saya hitung. Ya, ini saya hitung serius tanpa ada embel-embel apapun, ini benar-benar real, sudah dipotong semuanya. Ya, ini sudah saya potong semuanya. Bang, mana gas fee-nya? Gas fee ini, potongan RQ. Bang, mana fee Binance-nya? Ini, potongan Binance. Bang, mana harga robot trading-nya? Ini, setelah diakumulasi dikurangin 120 dolar. Jadi kalau misalkan kalian modal 100 dolar, itu kalian minus 87 dolar. Oke, teman-teman semuanya sudah menonton ya. Video yang saya potong ini tadi, saya memotong 2 bagian ya. Bagian yang pertama saya potong sedikit karena saya ingin teman-teman tahu apa yang dia maksud. Tapi meskipun dia memaksudkan sesuatu yang dia underline, tapi ternyata hitungan dia pun masih salah. Jadi begini, dia sebelum membuat hitungan, dia membuat underline apa? Ini adalah profit pahit. Profit pahit artinya sepahit-pahitnya bisnis Royal Q itu akan seperti ini. Dia maunya begitu. Tapi sebenarnya tidak begitu, teman-teman. Oke, kita bahas tentang ini ya. Yang pertama, kalau kita mau membuat perhitungan yang pahit ya tetap bukan pahit tapi menghayal, tapi harus pahit tapi faktual gitu ya. Bagaimana faktualnya? Coba kita bahas dulu apa yang dia sampaikan tadi, bahwa dia menyampaikan hasil akhirnya saja ya. Kalau kita menggunakan robot Royal Q itu kemudian modal kita yang ditaruh di Binance itu adalah 100 dolar ya, maka open posisinya sebaiknya 15 US dollar, dia begitu. Oke. Tapi sebenarnya 10 dolar tidak ada masalah. Dia mengatakan 10 dolar sering gagal isi. Enggak, di Royal Q tetap tidak pernah gagal isi, akan selalu bisa mengisi. Ini satu hal, tapi tidak
fatal kalau masalah ini ya. Masalah ini oke lah, 15 juga tidak ada masalah. Selama settingan kita benar, kita mau 10 atau 15 itu tidak ada masalah. Di situ saya tidak menyanggah terlalu banyak. Dia bisa saya katakan dia cukup benar, dia benar mengatakan minimal 15. Oke, tidak ada apa-apa. Tidak masalah, meskipun 10 pun juga bisa. Jadi itu optional ya, sifatnya. Tapi dia mulai menghitung bahwa profitnya, nah ini profitnya itu adalah 1% dihitung dari open posisi. Kalau Anda punya 100, open posisi 15, dapat 1%, maka dapatnya adalah 0,115 atau 0,15. Kalau Anda punya 1000, open posisinya 100, dikalikan 1%, maka Anda dapat 1 rupiah. 1 US dollar. Ini kita ngomong US dollar ya. Kalau saya kadang salah ngomong rupiah, mohon dimaafkan. Ini kita nggak ngomong rupiah, kita ngomong US dollar saja. Saya mengabaikan yang rupiah. Karena di Royal Q semuanya pakai US dollar. Oke. Saya ulangi, kalau kita open posisi 15 US dollar karena modal kita 100, maka kita akan mendapatkan 0,15. Itu masih benar karena transaksi di dalam bisnis Royal Q ini robotnya akan take profit kalau minimal 1%. Lebih bisa, kurang nggak bisa. Jadi dia hitung paling minimal 1%, itu udah benar. Kalau 1000 dan open posisinya 100, maka 1%-nya berapa? 1. Nah, itu juga benar. Masalahnya adalah ketika kemudian dihitung dari 1% itu, berapapun ya, 0,15 ataupun 1% atau 1 US dollar, akan dikurangi oleh Royal Q sebesar 20%. Yaitu kalau 1 dolar berarti dikurangi 0,2. Di Binance juga begitu. Dikurangi 0,2, jadi sama ya. Kalau dari 1 akan dikurangi menjadi dikurangi 0,2 dan 0,2 yaitu 0,4 menjadi tinggal 0,6. Kita bicara yang 1000 modalnya dengan open posisi 100. Oke, lalu dia mulai menghitung 360 hari. 360 hari berarti dia mengalihkannya 0,6 yaitu transaksi open posisi hasilnya 1% dikurangi 0,2 di Binance dan 0,2 di Royal Q masih 0,6. 0,6 dikalikan 360 hari sama dengan 216. Kalau 216 ini dikurangi dengan menyewa robot Royal Q selama 1 tahun 120 US dollar, maka tinggal 96. 1 tahun profitnya 96. Ada yang janggal nggak teman-teman? Mungkin teman-teman oh iya benar. Oke, sekarang kalau 100 dolar open posisinya 15, dapat sehari 0,15 dikurangi 0,03 dikurangi 0,03 yaitu Binance dan Royal Q tinggal 0,09 dikalikan 360 tinggal masih atau hasilnya totalnya 32,4 US dollar dalam 1 tahun dikurangi biaya nyewa robot 120 maka minus 87,6. Masa ada orang bisnis kok malah minus? Yang bener aja. Di mana kesalahannya? Nah, ini teman-teman, saya mau kasih tahu di mana kesalahan hitungnya. Dia lupa bahwa setiap hari itu robot tidak hanya melakukan transaksi 1 kali. Tadi kan 1000 open posisi 100 dikalikan 1% sama dengan 1. Itu kan 1 kali transaksi. 1 hari berapa transaksi? Ya tergantung pergerakan fluktuasi harga ini. Kalau dia tadi mengatakan BTC memang dalam waktu-waktu tertentu dia cukup stabil, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Akhirnya mungkin dia transaksinya sedikit, tapi tidak mungkin 1 hari 1 kali.
pasti lebih dari satu kali. Kadang-kadang memang nggak ada kalau lagi floating ya, modalnya habis. Saya sering mengatakan ini, modalnya habis, floating, harga lagi nggak naik, turun terus, nggak bisa ngejar modalnya, itu nggak ada keuntungan. Tapi kalau menghitung kasar, satu hari satu kali transaksi itu jelas salah. Kalau Anda lihat di dalam setiap akun dimanapun, akun Royal Key dimanapun seluruh dunia, pasti tidak mungkin 360 hari selamanya satu hari satu kali, itu nggak mungkin. Kadang satu kali, kadang 0 kali, artinya nggak terjadi profit. Kadang 100 kali. Bayangkan, kadang 10 kali, kadang 20 kali, kadang nggak tentu teman-teman, nggak tentu. Maka menghitung dengan cara membuat karena pengen yang pahit sehari satu kali itu jelas nggak masuk akal. Karena kalau seperti itu ya jelas nggak ada profit. Padahal kenyataannya siapapun yang pakai robot ini hanya modal 100. Saya sendiri misalnya ini contoh nih. Tadi pagi saya sudah membuat satu konten tentang ini. Saya sendiri membuktikan dengan modal 102 hanya dalam waktu 15 hari saya sudah mendapatkan profit sebesar 25. Itu baru berapa? 15 hari. Masa 1 tahun hanya 32,4 yang benar aja? Ya ini kan nggak mungkin. Tidak akan mungkin kalau 32,4 itu didapatkan dalam 1 tahun, itu tidak mungkin. Karena hanya 15 hari aja bisa 25, bahkan bisa 30. Ini kalau saya cek sekarang, yang tadi pagi saya cek 25, hari jam segini paling sudah 28 atau 27 atau bahkan 30. Nah, ini teman-teman. Jadi kadang-kadang kita membuat satu review atau satu review terhadap aplikasi. Itu seseorang harus memahami dulu detailnya, memahami alurnya, memahami segala sesuatunya dengan sangat rinci, baru menyampaikannya. Jangan sedikit paham lalu ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya salah. Kalau salah menyesatkan banyak orang. Kasihan mereka yang sebenarnya punya kesempatan untuk make money, untuk berdagang, untuk membuat penghasilan, tapi karena mendengarkan informasi yang salah seperti itu, sehingga kemudian takut nggak jadi ya, saya nggak punya $1.000. $1.000 itu 14,5 sampai 15 juta. Kalau saya hanya punya 2 juta, berarti saya minus 1 tahun, malah minus 87,6. Ya nggak mau. Nah, menutup kemungkinan seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara bisnis hanya karena salah menjelaskan, ini yang berbahaya. Untuk itulah saya membuat konten ini. Jadi pemilik channel ESC itu Expert Student Class, Mas Andi Firmansyah SE, mohon Anda diperbaiki lagi pemahaman tentang ini. Saya melihat dari bahasa, dari apa yang perform Anda, dari cara bicara dan cara kalimat-kalimat yang Anda keluarkan, saya melihat Anda seorang trader, Anda orang yang paham trading. Tapi ingat, tidak semua di dalam trading itu tidak semua sama. Tidak semua bisa dipukul rata. Anda harus melihat kasus per kasus. Nah, salah satunya ini, kalau Anda mematok 1 kali dalam 1 hari, 1 hari hanya bisa transaksi 1 kali, nah itu salah fatal. Nah, saya dengar Anda adalah salah satu member dari leader saya, artinya dalam satu grup. Jadi salam kenal sekalian ya. Saya pemain belum lama di dalam cryptocurrency, dan pertama kali saya main cryptocurrency adalah masuk ke dalam Royal Q ini. Tapi teman-teman yang ada di grup Royal Q, saya kira teman-teman sudah mengenal saya, dan mereka tentu paham bahwa saya dalam
membuat analisa-analisa. Saya selalu mempelajarinya dulu dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika saya mau mereview konten ini, konten Mas Andi Firmansyah ini, saya mempelajarinya sepanjang hari loh. Tadi jam berapa tadi, habis duhur kayaknya saya mendapatkan ini, kemudian saya komentar di grup, kemudian saya ulang, ketemulah satu hal yang harus saya sampaikan. Ya, tadi siang saya sudah langsung menemukan masalahnya, tapi saya ingin memastikan bahwa yang saya temukan itu adalah benar-benar masalah. Jadi jangan sampai itu hanya karena sudut pandang saya, kemudian saya sampaikan selalu melalui media ini, nanti jadi tidak benar. Makanya saya tadi bicara dengan upline juga, saya ngobrol dengan teman-teman yang sudah paham, dan saya temukan, apa yang kami temukan itu penjelasan Mas Andi Firmansyah ini bisa dikatakan fatal kesalahannya. Jadi jangan membuat Oke, kalau masalah judul untuk kepentingan clickbait, saya setuju aja dengan judul seperti itu, bagus. Banyak orang yang kemudian kepo untuk menonton, itu tidak ada masalah. Tapi tadinya saya pikir hanya clickbait. Tadi saya sempat mengabaikan karena paling ini clickbait. Tapi setelah saya tonton dengan saksama, catatan-catatannya, angka-angkanya, wow, ini fatal. I must talk. Saya bilang saya harus bicara. Oke lah, dan ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa meskipun Anda dengan modal 100 US dollar sekalipun, Anda tidak akan minus seperti apa yang dikatakan Mas Andi Firmansyah ini. Karena apa? Karena Mas Andi Firmansyah mendapati minus karena dia menghitung satu hari hanya 1 kali transaksi. Padahal dengan money management yang benar, misalnya 100, Anda pakai untuk open posisi 1 koin, apa saja koin terserah, mau XRP, mau Bitcoin, mau BNB, apa saja lah terserah ya. Yang penting 1 koin dengan nilai 10, 15 tidak apa-apa. Kalau 10 Anda bisa bikin 9 layer. 9 layer margin call ya. Semuanya 1 kali, mungkin 1%, 1,2%, 1,5%, 1,8%, kemudian 2%, 2,5%, 3%. Seperti itu sampai 9 layer Anda aman. Kalau 9 layer pun masih turun, nah itu masalah lain. Tapi sebenarnya dengan 100 dan dengan settingan yang seperti saya katakan barusan, itu sudah bisa menahan arus penurunan harga hingga cukup besar. Penurunan yang cukup besar, mungkin minus 7, minus 8, minus 9, minus 10 masih bisa. Oke teman-teman, saya kira itu saja. Mudah-mudahan dapat pencerahan dan sukses selalu.